Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran. Anggaran sebagai pengaturan finansial direncanakan tindakan dapat membantu manajemen dan mengordinasikan dan mengimplementasikan rencana. Artinya anggaran ini sangat berfungsi sekali bagi ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Perencanaan dalam satu organisasi juga dapat dibedakan dalam rencana jangka pendek dengan jangka panjang. Perencanaan dalam organisasi atau dalam membuat anggaran ini dia terbagi dua, yaitu jangka pendek dengan jangka panjang. Dengan demikian jenis anggaran disesuaikan manajemen sangat dipengaruhi tentang waktu dan anggaran yang dibuat. Artinya tentang waktu biasanya 1 tahun atau kurang, tapi dalam anggaran untuk pabrik pelatihan perubahan produk memiliki rentang waktu 5 tahun atau lebih. Artinya di dalam anggaran ini kita bisa membuat anggaran atau merencanakan anggaran sekitar setahun dan mentang setahun atau kurang, atau bisa juga atau kurang. Tetapi jika kita mengalami kendala seperti untuk pabrik dan peralatan maupun bahan baku itu biasanya kita membutuhkan 5 tahun untuk membuat anggaran. Dan periode perencanaan yang paling lazim, yang paling sering digunakan adalah 1 tahun, anggaran tahunan. Jadi di 5 tahun ini jarang ada, tapi sering kita lihat dalam 1 tahun anggaran itu dan perusahaan itu bisa diboleh 1 tahun, dan sering dirinci oleh bulanan dan kuartalan. Artinya anggaran ini kita rincikan sebagai per bulan. Jika kita memasukkan dalam bulan Juni, kita harus menghemat atau melihat anggaran itu di mana kita bisa memajukan perusahaan maupun bisa membuat perusahaan itu bangkrut. Jika kita untuk meningkatkan kegunaan anggaran, data yang dianggarkan untuk tahun seringkali direvisi 1 tahun berjalan. Artinya anggaran bisa seringkali direvisi 1 tahun berjalan. Di dalam sini bank usaha yang menggunakan rolling budget. Jadi perusahaan di Indonesia, kalau perusahaan ini di Indonesia sering, jika kita mengikuti orang dewasa di dalam perusahaan ini sering menggunakan rolling budget, yaitu anggaran yang selalu tersedia untuk periode mendatang yang menambah 1 bulan, kuartalan atau tahun di masa depan pada saat bulan, kuartalan atau tahun baru saja berlalu. Artinya rolling budget ini kegunaannya adalah untuk dia tersedia dan bisa untuk periode mendatang. Bisa juga pengusahaan ini atau usahawan ini menggunakan rolling budget. Artinya dia bisa membuat anggaran yang tersedia di dalam perusahaan dia, bisa untuk periode mendatang, dan juga dia bisa menambah 1 bulan lagi atau dalam tahun depan atau di masa depan, atau bisa juga tahun lalu yang anggaran pernah dikeluarkan bisa, atau anggaran masuk tahun lalu bisa kita hitung dalam rolling budget ini. Rolling budget ini bisa juga memaksa manajer untuk berpikir secara konkret mengenai rentang waktu yang akan datang. Pemilihan periode anggaran sangat dipengaruhi. Artinya rolling budget ini sehingga bank usahawan menggunakan manajernya, sehingga manajer berkotak untuk mengatasi rolling budget ini dan mengenai rentang waktu yang akan datang. Pemilihan periode anggaran sangat dipengaruhi tujuan organisasi dan tujuan penggunaan informasi anggaran. Misalnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak akan menganggarkan biaya eksplorasi dan membangun dengan rentang waktu 60 tahun. Artinya di dalam anggaran ini kita butuh prodi untuk memajukan organisasi, untuk mewujudkan tujuan organisasi dan tujuan penggunaan informasi anggaran dalam rentang waktu beberapa tahun. Sementara itu untuk perusahaan yang memproduksi sementara itu
Bisa juga dalam ini kita misalkan contoh minyak dalam anggaran. Jika kita minyak ini kita akan membutuhkan eksplorasi, sehingga anggaran ini kita cek dan mengukur, menghitung, sehingga anggaran tersebut bisa teratur dan bisa kita lindungi atau kita produksi istilahnya, dan kita mengaturnya, sehingga kita bisa mengaturnya. Jika perusahaan kita bisa menjual mainan anak-anak, maka anggaran ini jika mau anggaran ini lebih relatif singkat, karena perusahaan ini menghadapi konsumen secara terus berubah. Artinya jika mainan ini kita harus, jika mainan ini produknya singkat. Mengapa? Konsumen mainan, jika kita membeli konsumen mainan kan sering berbeda-beda, berubah-ubah, sehingga anggaran kita oleh mainan anak tersebut sehingga lebih singkat atau lebih simple dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga manajer pun tidak susah payah untuk mengatur anggaran perusahaan. Dan manajer akan mempromosikan anggaran bagi organisasi sebagai suatu keseluruhan. Anggaran induk master budget merupakan anggaran yang berdasarkan proyeksi keuangan dari seluruh rencana dan anggaran organisasi. Anggaran induk ini menguraikan rencana keuangan bagi seluruh fungsi selain anggaran induk atau terdapat beberapa bentuk anggaran berikut ini. Beberapa anggaran khusus dan laporan yang dihasilkan, yaitu perusahaan anggaran yang masih aktual, laporan pelaksana atau laporan prestasi, laporan keuangan yang dianggarkan, laporan performa, meliputi anggaran laporan metodologi, anggaran bencana, dan anggaran RUSKAS. Di dalam anggaran, selain anggaran induk dan anggaran induk itu digunakan, ada juga beberapa anggaran khusus yang dipakai oleh perusahaan, seperti seperti pelaporan prestasi, laporan keuangan, laporan performa, maupun laporan. Dalam dua laporan ini meliputi laporan laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran RUSKAS. Anggaran fleksibel juga bisa dimasukkan, anggaran siklus hidup produk, anggaran modal, dan laporan untuk kebutuhan spesifik manajemen seperti proyeksi cost profit volume. Artinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk perusahaan seperti perusahaan besar maupun perusahaan kecil seperti konsultan juga bisa digunakan, sehingga membuat konsultan itu bisa mengimpulkan atau membantu perusahaan-perusahaan untuk memajukan. Sekian dulu dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.